Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Pagi atau minggu yang terakhir di bulan Februari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Rahasia menang atas pergumulan, dan kita belajar dari ayat-ayat ini. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 bisa ditampilkan. Mulai ayat 31. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lebih keras lagi, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Bapak Ibu, tentunya semua kita merindukan menang atas pergumulan. Dalam hidup setiap orang tidak ada yang terlepas dari pergumulan. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang mungkin ekonominya secara di depan mata kita melihat berlimpah dan tidak memikirkan, tidak berkekurangan. Gak bingung besok kita mau makan apa ya, minggu depan kita mau makan apa. Nah saudaraku, karena kita berpikir mereka itu enak ya, bahagia ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu seperti itu, ada juga pergumulan di setiap keluarga. Baik pergumulan keluarga, ekonomi, pergumulan terkadang sakit penyakit. Nah, konteks yang kita belajar di sini dari pasal ini ayat 31 sampai ayat yang ke-39 lebih fokus kepada pergumulan iman. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Kelaparankah? Mungkin ada di antara kita yang setiap kali mau datang di gereja itu sebuah pergumulan. Ada mungkin suami sudah mulai gak senang. Ada juga mungkin ketika suami mau setia, istri juga gak mendukung. Itu pergumulan juga. Ada anak-anak yang mau setia datang di gereja, orang tua gak mendukung, bahkan memarahi. Ini namanya pikul salib, pergumulan. Tetapi firman Tuhan berkata,
berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Baik penderitaan, baik aniaya, mungkin ada yang mengalami aniaya fisik, ada yang mengalami aniaya secara verbal dengan kata-kata yang sangat menusuk. Tapi satu hal, Tuhan mau kita menang sampai akhir. Amin. Saya percaya ketika kita semua ada pagi hari ini di rumah Tuhan, kita ini sudah mengalahkan banyak godaan. Godaannya lebih baik, misalnya saya kerja, cari uang aja deh. Itu pikiran daging, kalau saya kerjakan saya dapat uang. Atau daging yang lain, lebih baik saya tidur aja deh, mumpung liburan. Kalau dia seorang karyawan, hari Minggu libur istirahat deh. Tapi Bapak Ibu, hadir pagi hari ini adalah sebuah kemenangan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, rahasia apa yang kita bisa temukan dari pasal ini, dari ayat-ayat ini, bagaimana supaya kita bisa menang atas pergumulan-pergumulan hidup kita? Yang pertama dari ayat yang ke-31 ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku, poin yang pertama kita temukan di sini, jika Allah di pihak kita, pasti kita menang. Amin. Siapa yang mau bisa melawan kekuasaan Tuhan kita? Kita gambarkan ketika Firaun mencoba melawan kekuasaan Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode yang dia pakai, dia tidak bisa. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di pihak kita, saya percaya nggak ada orang yang nggak ada pergumulan. Tapi Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Bagaimana sih? Saya belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Tuhan memberikan kemenangan ketika dia mulai berseru kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saat itulah ada pujian, dia hanya sejauh doa kita. Amin. Saudara, ketika kita berseru, dalam kitab Mazmur ada begitu banyak ayat. Makanya ada pujian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Tuhan akan ada di pihak kita ketika hidup kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan akan ada di pihak kita ketika kita angkat tangan. Ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di depan mereka ada laut. Di belakang mereka ada tentara Mesir dan Firaun yang sedang mengejar. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berseru dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Ketika orang Israel sedang dalam peperangan melawan Amalek, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia dibantu oleh Harun dan Hur mengangkat tangan kepada Tuhan. Ada banyak situasi sulit saudaraku yang kita tidak bisa kendalikan dengan akal otak kita. Ada banyak situasi yang sulit yang kita tidak bisa kendalikan dengan uang kita, dengan tenaga kita, dengan popularitas kita. Tetapi hal ini kita bisa dapatkan ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan.
disitulah Tuhan turun tangan. Amin. Ketika kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, saat itulah Tuhan turun tangan. Kapan Tuhan ada di pihak kita? Saudara, terkadang dalam hidup kita kadang-kadang gak salah disalahin orang. Tetapi saya memberikan contoh. Pada saat seperti ini kemudian kita marah dan kita belajar dan kita kepahitan dan bahkan mungkin kita balas dendam. Kita benci seseorang dan kita balas dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Tuhan gak ada di pihak kita, Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik. Walaupun engkau benar, orang nyakitin kamu, padahal kamu gak salah, tapi kemudian kita ambil tindakan sendiri. Kita balas, mungkin orang memaki kamu, kita balas dengan maki, kita balas dengan kebencian. Tuhan gak akan ada di pihak kita. Tapi kalau kita pakai firman Tuhan, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan, biar Tuhan yang balas, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Saudaraku, nah, ada beberapa tokoh yang saya tulis di catatan saya agar Tuhan di pihak kita. Saya lihat ada beberapa tokoh, Daud, ada Yosafat, ada Daniel. Ketika Daud dalam pergumulan, saya lihat dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, situasi ini ketika Daud berada di Siklag, dia bawa rombongan bersama tentaranya dan keluarga-keluarganya berkemah di Siklag. Di situ ada istri dan anak-anak, bahkan ternak harta kekayaan mereka. Nah, ketika Daud dan tentaranya sedang pergi berperang, tempat ini yang bernama Siklag, tempat pemukiman istri, keluarga dan anak-anak dan ternak mereka, tempat tinggal mereka, dibakar sama orang Amalek. Sampai kemudian mereka ditawan harta benda dan keluarga. Nah, ketika pasukan Daud datang, mereka sangat pedih. Mereka terpukul sekali. Bayangkan saudaraku, ketika pulang rumah, rumahnya udah terbakar, keluarganya sudah ditawan, bahkan harta bendanya sudah dicuri. Daud sangat terjepit. Pengikut-pengikutnya mulai mau melempari dengan batu. Mau melempari dia dengan batu. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Daud? Sampai Tuhan ada di pihak dia, dia menguatkan kepercayaannya. Saudara, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia cari petunjuk Tuhan, dia kuatkan imannya dia. Secara logika mustahil. Tapi ketika Tuhan berpihak dengan dia, mereka dapat mengejar para penawan itu dan mereka membebaskan keluarga mereka. Tidak ada satupun yang korban dalam kisah ini. Tuhan bela. Ketika seseorang tetap percaya, ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, ketika seseorang punya iman yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat, kalau kita tetap percaya.
Amin. Puji Tuhan. Ada pengalaman juga Yosafat, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketika suasana lagi nyaman, enak-enak, semuanya baik-baik, tiba-tiba dia mendengar ada musuh. Sekian, ada Bani Moab, Amon, dan Meunim. Ada 3 pasukan yang besar. Dalam kondisi seperti ini dia secara manusia takut. Tetapi apa yang membuat dia menjadi kuat, apa yang membuat dia memperoleh kemenangan, apa yang membuat Tuhan ada di pihak dia, ketika dia takut itu naluri secara manusia, Bapak Ibu. Tapi kemudian dia bangkit. Dalam kisah dalam 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai 1 pasal ini berbicara tentang bagaimana Yosafat mencari Tuhan. Ketika dia takut, dia cari Tuhan. Ketika dia takut, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia takut, dia berlutut sampai dahinya sampai ke lantai. Dia berdoa, dia berpuasa, dia bahkan bersyukur, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saudaraku, akhirnya dapat jawaban dari Tuhan. Aku akan berperang menggantikan kamu. Dan itu sebabnya disebut lembah pujian. Di sana orang Israel memuji Tuhan ketika ada pasukan musuh datang dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan ada di pihak orang yang mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan ada di pihak orang percaya, orang yang mau berdoa, orang yang mau mengasihi Tuhan, orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Ini rahasia-rahasia. Tuhan ada di pihak kita. Sekali lagi, gak ada orang yang gak ada pergumulan. Caranya, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh, tobat. Bertobat, hidup benar, hidup berkenan. Dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Gak ada salahnya Bapak Ibu berdoa dan berpuasa. Doa sungguh-sungguh, besar kuasanya. Doa dengan segenap hati, besar kuasanya. Ayo, apa yang membuat terjadi mujizat-mujizat, kegerakan-kegerakan, terjadi pertobatan-pertobatan, terjadi bagaimana Tuhan membuat terobosan dalam hidup kita, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam ekonomi kita. Semakin kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Semakin kita berseru, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan semakin akan membela kita. Jika Allah di pihak kita, Tuhan yang akan membela kita. Kita lihat Daniel. Daniel karena imannya, dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku, karena imannya, setiap hari dia berdoa 3 kali sehari. Dia ada ruang doa ya. Ada ruang doa, jadi tiap hari 3 kali sehari dia pergi berdoa kepada Tuhan. Walaupun diancam bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan itu yang dialami oleh Daniel. Ketika dia dilemparkan ke gua singa, bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan ada di pihak dia. Saudaraku, kenapa Tuhan ada di pihak Daniel? Karena dia percaya, dia hidup dekat, dia hidup berkenan kepada Tuhan, dia hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tetap komitmen dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Dengan ancaman, kalau kamu nyembah patung kamu selamat.
Kalau kamu tidak berdoa hari ini kepada Tuhanmu, kamu selamat. Tetapi tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan. Saya baca dalam Daniel pasal 6 ayat 10-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kadang-kadang orang mau berdoa itu ketika ada masalah, rajin berdoa. Tapi Daniel, dia orang luar biasa. Dia menjadi perdana menteri dalam 3 kepemimpinan. Dalam kesehariannya seperti biasa, dia orang terhormat, perdana menteri. Dia orang sibuk, tapi Alkitab menuliskan 3 kali sehari. Dia bisa punya alasan, aku sibuk dengan pekerjaan saya. Tapi dia punya gaya hidup yang baik. 3 kali sehari dia berdoa mencari Tuhan. Dan ketika ada masalah, hidup rohaninya dekat, kuat. Dan Tuhan ada di pihak dia. Saudara, kadang-kadang jujur baru ada masalah baru kita, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kalau saya sudah diberkati, saya mau setia. Orang yang punya mental pemenang di dalam Tuhan semakin diberkati semakin setia. Tapi ada ketika mulai terima berkat dikit-dikit, sudah mulai lupa diri, lupa keluarga, lupa sama Tuhan. Jangan sampai. Daniel itu konsisten. Kenapa Tuhan ada di pihak dia? Dia biasa. Bukan pada saat tertentu, tapi dia biasa. Dia membangun kehidupan rohaninya tiap hari. Dia membangun keintimannya dengan Tuhan setiap hari. Sehingga Tuhan ada di pihak dia. Dalam karir politik dia berhasil. Dalam karir pelayanan, dalam karir kerohaniannya, dia setia sampai akhir. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dibangun, bukan hanya secara instan dan teruji. Mereka mengalami berbagai ujian, berbagai pergumulan. Mereka tidak pernah, dia dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak pernah mengingkari iman. Saudaraku, jangan ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu yang terjadi, karir, materi, atau apapun, tidak bisa menggantikan kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan? Hidup yang diurapi Tuhan. Hidup yang diurapi Tuhan. Saya ingin kita baca dalam Mazmur 20 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat 6 dan ayat yang ke-7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 7, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan amin. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudaraku, diurapi itu berbicara identik dengan perjanjian lama, itu dengan pengurapan minyak. Jadi ketika mentabiskan seseorang dalam tugas-tugas
apalagi tugas keimaman diurapi dengan minyak. Tetapi kita pada zaman perjanjian baru ini, zaman anugerah, pengurapan itu juga berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, orang yang diurapi Tuhan itu terkadang bisa melewati penumpangan tangan. Di situ ketika seseorang diurapi, ada otoritas Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya kesaksian dari pemazmur ini sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Orang yang diurapi artinya orang yang disertai Tuhan, orang yang ada wibawa Tuhan, orang yang ada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Dan itu kita bisa dapatkan, ada Roh Kudus menguasai hidup kita kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Kalau kita hidup kudus, Roh Kudus akan mengurapi kita dalam semua tugas pelayanan. Seperti Bapak Ibu dalam pelayanan khususnya pelayanan gereja. Tuhan sangat senang kalau kita melatih skill kita, keterampilan kita dalam pelayanan musik. Tetapi Tuhan lebih senang kalau hidup kita diurapi. Artinya hidup kudus. Banyak orang bisa menyanyi dengan baik, teknik vokalnya baik. Banyak orang bisa memainkan alat musik yang luar biasa. Para pemusik duniawi, sekuler, banyak yang lebih pintar. Tetapi lebih spesifik, lebih khusus, ketika seseorang dalam pelayanan itu meminta Tuhan urapi kami, itu beda. Coba Bapak Ibu yang biasa memimpin pujian, menyanyi ini, kalau nggak ada doa itu rasanya nggak punya nyali. Ada yang kurang. Tetapi semakin kita banyak berdoa dan semakin Roh Kudus menguasai kita, ada kuasa urapan Tuhan yang bekerja. Sehingga kita akan melihat, wow, kalau Tuhan bekerja secara luar biasa. Dalam hidup ini bagaimana sih supaya kita hidup diurapi Tuhan? Hidup kudus. Ada beberapa ayat saya catat, saudara. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan seterusnya. Siapa? Ketika kita menjaga hidup kita kudus, kita diurapi Tuhan. Semua orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita diurapi Tuhan. Dan itu jaminan kita memperoleh kemenangan dalam perjuangan pergumulan iman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang selalu dekat dengan Tuhan, itu pengurapan. Seperti pujian, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Urapan di kepala Harun yang mengalir dan kejubahnya turun.
ada urapan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, apalagi kepada pria-pria, bapak-bapak yang hidup takut akan Tuhan, yang komitmen membawa keluarga ke jalan Tuhan. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat turun. Tapi dengan cara kita hidup dekat dengan Tuhan, jaga kekudusan, Tuhan berikan kemenangan. Amin. Yang terakhir, gimana sih kita bisa menang, tetap percaya dan tidak menyerah atau putus asa? Ada banyak tokoh-tokoh yang akhirnya berhasil memperoleh kemenangan. Ini tokoh-tokoh sekuler. Kita tahu Thomas Alva Edison, dicatat bahwa dia ada 10.000 kali mengalami kegagalan. Tapi dia menjadi seorang pembuat sejarah, penemu balon lampu pijar, dan ada sekian ribuan temuan lainnya. Tapi dia belajar dari kegagalan. Saya baca beberapa tulisan, ada yang tulis 9.000 sekian, ada yang tulis 10.000 kali mengalami kegagalan sampai berhasil. Tidak mudah menyerah. Calon presiden, walaupun secara quick count sudah menang, tapi secara real count ya, dan penghitungan secara sah manual belum selesai. Bapak Prabowo menang. Ini di luar siapa pilihan kita loh ya. Dan kalau nanti berapa bulan ke depan dia dilantik, tapi kita bisa artinya melihat tidak mudah menyerah, sisi tidak mudah menyerah. Pada saat berpasangan dengan Ibu Megawati, dia jadi wakil presiden, kalah. 2 kali mencalonkan diri presiden, kalah. Tidak nyerah. Ketiga kali ini menurut pilihan rakyat bahwa dia menang. Sisi yang lain ini ini pemilihan udah usai ya. Saya percaya di sini kita ada yang berbeda. Di satu keluarga saya aja kita berbeda. Gak apa-apa. Kita berkata yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat hal ketika seseorang tidak mudah menyerah, apalagi bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sambil kita mengasah keterampilan kita. Saudara, satu waktu kalau engkau seorang pebisnis atau engkau punya cita-cita yang baik, berjuang terus. Seorang pendiri Sinarmas, dia pernah berkata bahwa 7 kali saya jatuh, 8 kali saya harus bangkit. Mungkin hari-hari ini kita sedang terpuruk, sulit, berat, susah, tapi kita harus berkata dalam nama Yesus, saya harus bangkit. Jamie harus bangkit. Kita bisa sebutkan nama kita. Saya harus bangkit bersama Tuhan, saya harus maju. Bersama dengan Tuhan saya harus menang. Saya harus maju. Saya tidak mau tinggal dalam keterpurukan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada di posisi-posisi yang baik, yang penting mungkin sangat dilihat oleh orang lain. Tapi terkadang mungkin Tuhan bawa kita di tempat yang tersembunyi, seperti Yusuf ketika dia ada dalam sumur, ketika dia ada dalam penjara. Tapi dia tetap menjaga kekudusan, dia menjaga pengurapan, dia menjaga imannya. Sampai satu waktu, sudah waktunya, waktu Tuhan yang terbaik,
dia dipromosikan menjadi seorang Perdana Menteri. Luar biasa. Tetap semangat. Jika Allah di pihak kita, kita menang. Jika pengurapan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita menang. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
Ibu jemaat GBI Logos, kalau engkau rindu didoakan, dengan iman engkau maju ke depan, kami akan mendoakan engkau. Ku buka hati untuk silakan maju. Yang saya tahu Tuhan kami tidak pernah berubah. Yang kami tahu kuasa-Nya tak pernah berubah. Bahwa Tuhan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa di tangan Tuhan ada mujizat, masih ada mujizat. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan yang sanggup membuka jalan. Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap pujian, tetap sembah Dia.
pagi hari ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu sudah menguatkan kami umat-umat Tuhan, untuk kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Sebab kami tahu kami punya Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Engkau selalu ada di pihak kami. Pengurapan-Mu ada atas hidup kami, memampukan kami untuk kami tidak mudah menyerah Tuhan. Apapun situasi hari-hari ini yang kami sedang hadapi, kami mau terus berjalan dengan kepala yang tegak, karena kami tahu ada Tuhan yang menopang hidup kami, Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang akan jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya Roh Kudus yang akan lebih jauh meneguhkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Dikuduskan setiap persembahan kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah sambut firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.